Zura Milisnani dari Prodi Pendidikan Ekonomi UNB. Ada tugas akhir mata kuliah di sekolah, bertanyakan guru BK-nya. Oh, Ibu kira tadi jurusan BK loh? Enggak ada mata kuliah. Ada mata kuliah BK? Ada. Pendidikan ya? Iya. Oh. Boleh perkenalan dengan Ibu siapa? Perkenalkan nama saya Rita Anggraini, SPD konselor. Saya guru BK di SMK Sumbar sejak tahun 2020. Kalau boleh tahu Bu, guru BK di SMK 1 Sumbar ada berapa Bu? Di SMK 1 Sumbar itu ada 6 orang guru bimbingan dan konseling dengan latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Kalau untuk jumlah siswanya sendiri itu ada berapa sih? Sampai saat ini jumlah siswa SMK Sumbar itu sebanyak 1.411 orang. Menurut Ibu, untuk siswa 1.400 itu dengan guru BK yang 6 orang, apakah sudah cukup Bu? Kalau untuk rasio, kalau untuk rasio itu kan satu guru bimbingan konseling itu kan siswa asuhnya sebanyak 150 sampai 160 siswa. Nah, jadi dengan 6 orang itu sebenarnya kalau untuk kata cukup itu sampai 900 sampai 950 siswa. Nah, dengan 1.400 itu berarti kita masih kurang sekitar 2 orang lagi. Jadi ada kendala tersendiri nggak karena kurangnya guru BK tadi? Kalau kendalanya yang pertama ya udah pasti jumlah siswanya jauh lebih banyak ya. Yang harusnya 160 maksimal itu sekarang kami minimal mengasuh anak sebanyak 200 orang minimal. Nah, jadi jumlah kelasnya jadi bertambah. Yang jelas kalau jumlah peserta didik lebih banyak, tentu waktunya jauh lebih sedikit untuk melaksanakan layanan yang lain agar seluruh peserta didik itu dapat layanan. Apa ada program wajib dari BK-nya sendiri untuk siswa di sini, Bu? Kalau program itu kan sebenarnya harus berdasarkan asesmen, nggak bisa kita harus program ini dilaksanakan setiap tahunnya. Jika siswanya tidak butuh, berarti itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi harus selalu ada asesmen sebelum kami merencanakan program. Kalau untuk saat ini ada Bu program yang sedang dijalankan? Program ada. Program itu kan berjalan itu dari awal semester ya sampai awal semester 1 sampai akhir semester 2. Nah, sekarang karena berada di akhir semester 1, program akhir kami itu adalah pemantapan dalam penyelesaian tugas dan kewajiban siswa untuk penilaiannya. Jadi kami melakukan pembinaan baik secara pribadi maupun secara kelompok agar siswa-siswa kami ini menuntaskan seluruh kewajibannya di sekolah ini. Kalau untuk dari pihak kepala sekolahnya ada dukungan apa saja Bu kepada BK-nya? Itu seperti yang pertama itu kan sebuah kewajiban ya dari kepala sekolah untuk melakukan pembinaan, perhatian, support gitu. Support yang paling utama itu adalah yaitu perhatian kepala sekolah, bagaimana BK ini bisa terlaksana dengan baik dan benar. Selain itu juga ada penyediaan fasilitas yang kami butuhkan. Nah, jadi dengan adanya izin, support, pelaksanaan bimbingan konseling itu juga dilengkapi dengan fasilitas yang ada. Lalu untuk menurut Ibu, apakah penting kolaborasi antara guru BK dengan wali kelas? Oh, sangat penting, apalagi di dalam sebenarnya sebelum kurikulum merdeka kolaborasi itu sudah dilaksanakan, cuma kan sekarang namanya diperjelas kolaborasi ya. Jadi kolaborasi itu sebenarnya bukan hanya dengan wali kelas, tapi seluruh stakeholder yang ada di sekolah, seluruh guru mata pelajaran, orang tua siswa, termasuk manajemen. Nah, bagaimana kolaborasi dengan wali kelas? Kolaborasi dengan wali kelas kita ini sama seperti orang tua pendamping.
Nah, jadi wali kelas menjalankan fungsinya sebagai orang tua pertamanya, sebagai orang tua berada di kelas itu. Nah, guru BK ini adalah orang keduanya sebagai guru pembimbing jika terjadi problem atau melakukan kegiatan-kegiatan BK yang bersifat klasikal. Nah, nanti apa yang terjadi itu harus selalu kolaborasi dengan wali kelas supaya tidak terjadi miss, ya kan, tidak terjadi miss antara guru BK dengan wali kelas. Nah, jika guru BK dengan wali kelas sama-sama mengetahui tentang bagaimana karakter anaknya, problem anaknya, maka itu siswa akan lebih mudah untuk diberikan pembinaan. Lalu untuk di SMK 1 Sumbar nih Bu, apakah rutin ada siswanya yang selalu ke guru BK, baik itu ada masalah atau hanya sekedar konseling? Rutin. Itu karena apa Bu, masalah atau? Oh, kalau untuk kita kan di STM ya. Kalau di STM kan mayoritas itu anak laki-laki. Jadi karakteristiknya adalah karakteristik yang berbeda dengan perempuan. Kalau anak perempuan itu lebih cenderung mereka yang mencari. Kalau anak laki-laki cenderung untuk diberikan perhatian dari jarak jauh. Jika terjadi ada problem, itu baru dipanggil. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ada kami yang langsung datang. Misalnya itu yang paling banyak itu kalau mereka butuh informasi tentang apa sih sebenarnya jurusan kami Bu. Lalu Bu, kami ada problem nih dengan mata pelajaran, apa yang harus kami lakukan. Nah, yang terakhir itu yang rame-ramenya itu ada di semester 2, yaitu kelas 3. Ya, jadi kelas 3 itu dia butuh informasi tentang bagaimana dunia kerja, bagaimana dengan perguruan tinggi. Nah, jadi di semester 2 itulah yang paling banyak siswa yang datang sendiri ke ruang BK. Jadi kalau ada masalah itu Bu, sanksi seperti apa yang diberikan kepada pihak sekolah kepada siswa? Pihak sekolah atau guru BK? Guru BK. Guru BK tidak memberi sanksi. Kami menegaskan bahwa guru BK tidak memberi sanksi, cuma guru BK memberikan informasi. Jika kamu misalnya anak bermasalah dari segi kehadiran, nah jika kamu kehadirannya masih seperti ini, awalnya kan kita berikan informasi dulu ya. Jika kamu tetap melakukan seperti ini, konsekuensinya adalah kamu ketinggalan mata pelajaran. Nah, jika ketinggalan mata pelajaran, maka nanti nilai kamu bermasalah. Endingnya nanti kamu bisa tinggal kelas. Atau jika terlalu banyak ketidakhadiran, bisa jadi sekolah akan meminta kamu untuk mencari sekolah lain, ya kan? Nah, bagaimana dengan sanksi? Jika dalam melakukan pembinaan sekali, 2 kali, 3 kali tidak ada perubahan anak secara signifikan dan ini malah akan merugikan orang tua, maka kami akan berkolaborasi dengan wakil kesiswaan. Nah, disitulah letaknya sanksi yang diberikan oleh kesiswaan. Nah, sanksi itu adalah sanksi yang sudah disepakati antara orang tua, siswa, dan pihak sekolah yang sudah pernah mereka tanda tangani di awal mereka mendaftar di sekolah ini. Contoh, biasanya yang sanksi-sanksi itu yang mana? Kalau untuk kehadiran itu kan tidak ada sanksinya. Nah, yang sanksi itu biasanya adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain atau tindakan-tindakan yang sudah arahnya ke merugikan sekolah. Nah, baru kita berikan sanksi seperti itu. Jadi nggak langsung melibatkan orang tuanya ke sekolah? Enggak, kalau melibatkan orang tua siswa itu jika kalau sudah harus kita ada komunikasi. Kalau misalnya anak misalnya bermasalah nih, tidak bermasalah, pasti akan ada lakukan pembinaan guru BK dengan wali kelas. Diberikan pembinaan, ada perubahan tapi tidak signifikan, dilakukan pembinaan lanjutan. Kalau guru BK kan dengan melakukan konseling ya, atau dengan terapi yang lainnya. Nah, wali kelas juga dengan cara lainnya. Nah, 2 kali dilakukan pembinaan, tidak ada juga perubahan signifikan. Yang ketiga kali baru kami koordinasi dengan orang tua. Jadi orang tua tidak, oh ada masalah anak langsung ke orang tua. Enggak, anak kita ini kan sudah masa remaja pertengahan yang sudah mau jadi dewasa. Dia bukan lagi anak-anak yang harus disertai dengan orang tuanya. Seperti itu.
Jadi kalau dari Ibu, bagaimana pendekatan Ibu kepada siswa di sini agar mereka tuh nyaman Bu buat berkonsen di BK? Oh gitu. Nah, pendekatannya bagaimana? Kalau saya memposisikan diri saya tidak sebagai orang yang dituakan, tapi saya memposisikan diri saya sebagai orang tua mereka. Saya selalu menyampaikan ke anak-anak bahwa ibu adalah pengganti orang tua kamu. Apa yang tidak kamu dapatkan dari orang tua kamu bisa kamu dapatkan dari ibu dari dalam bentuk perhatian. Dan tidak lepas sebagai tugas ibu sebagai seorang guru. Nah, jadi mereka sebelum mereka bebas kepada kita, kita berikan dulu ikatannya. Jadi mereka tidak jadi mereka ke kita bebas terikat, gitu kan. Nah, jadi kita berikan informasi dulu bahwa kita terbuka nih buat mereka. Nah, lalu kalau mereka misalnya ada menunjukkan perilaku tingkah laku salah suai, kalau di kami namanya itu tingkah laku salah suai, kalau untuk orang awam mengatakan bahwa tingkah laku bermasalah misalnya kan, nah itu akan selalu harus ada reward baik dari kami. Rewardnya reward punishment ya, punishment dari kami. Nah, punishmentnya itu adalah punishment mendidik, sehingga apa, ketika guru BK marah, ketika saya marah, anak itu tidak menjauh, tapi anak tahu bahwa dia salah. Kalau yang saya lihat selama ini, anak tidak pernah merasa sungkan kalau mau bertemu dengan saya. Kalau boleh tahu, sebelum Ibu menjadi guru BK di sini, Ibu pernah menjadi guru BK di sekolah? Saya sudah menjadi guru BK di 4 sekolah. Pertama saya pernah sejak tahun 2006. Itu saya sudah mengajar di Mangkok Baru. Waktu itu saya masih pondok. Yang kedua saya pernah mengajar selama 2 tahun di Jakarta, di Indonesia. Yang ketiga barulah saya jadi pegawai negeri di Pariaman selama 11 tahun. Nah, itu karena saya berasal dari Kota Padang, barulah saya sejak tahun 2020 di sini. Oh, jadi semuanya sekolah menengah atas ya Bu? Iya. Lalu bagaimana cara Ibu meningkatkan profesionalisme Ibu sebagai guru BK? Profesionalisme yang pertama, saya jalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pegawai negeri. Tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai negeri itu apa? Saya hadir sesuai dengan tuntutan. Yang kedua, saya kerjakan job di saya. Job di saya sebagai guru BK. Saya bukan guru mata pelajaran, saya bukan guru wali kelas, saya bukan di luar dari guru BK. Jadi pekerjaan saya hanyalah pekerjaan seorang guru BK. Nah, yang ketiga, saya tidak pernah lepas dari kode etik guru BK. Jadi kalau guru lain boleh menghakimi, kalau guru BK tidak boleh menghakimi. Atau guru lain boleh mengerjakan sesuatu yang keluar dari jobnya, kalau guru BK itu tidak boleh. Contohnya tim kedisiplinan, guru BK nggak boleh jadi tim disiplin. Nah, itu kode etik. Nah, saya harus berpijak pada kode etik saya. Jika sekolah memerintahkan, saya tetap berpijak kepada kode etik dan memberikan penjelasan ke sekolah bahwa kami tidak boleh. Karena apa? Kalau kami di luar dari kode etik itu, maka akan mengaburkan fungsi kami sebagai sebagai guru pembimbing buat anak-anak. Jadi menurut saya profesionalisme seperti itu. Sekian Bu pertanyaan dari saya. Makasih udah sempatkan waktu Bu. Assalamualaikum. Boleh perkenalan dengan siapa? Dengan Wahyu Pratama Ramadan. Wahyu pernah masuk ruang BK nggak? Benar, Tuh ngapain biasanya? karena tugas nggak lengkap. Terus diberi hukuman apa sama guru BK? Ini peringat aja lah keseluruhan. Menurut Wahyu, guru BK di sekolah Wahyu ini gimana? Orangnya? Baik, Galak nggak? Makasih ya udah mau diwawancarai.